Hey yo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dia Fauzia Nur Idfitriani dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 2C dengan nomor induk mahasiswa 12440300081. Saya di sini akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Ada 10 soal pilihan yang akan saya sampaikan, di antaranya soal pertama itu nomor 9. Hopland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Pernyataan Hopland itu benar, bahwasannya komunikasi bukan sekedar bicara ataupun memberi informasi, tapi juga bertujuan untuk membuat orang lain jadi lebih paham, percaya, dan mau melakukan sesuatu sesuai yang diharapkan. Dengan kata lain, komunikasi itu punya kekuatan untuk menggerakkan orang lain melalui pesan yang kita sampaikan. Soal selanjutnya nomor 16. Karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi itu disebut sebagai interaksi. Pernyataan tersebut menjelaskan kalau komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, itu berarti saat satu orang menyampaikan pesan, akan terjadi reaksi tanggapan dari si penerimanya. Inilah yang membuat komunikasi jadi sebuah interaksi yang hidup, bukan satu arah saja, tapi jadi pertukaran pesan, perasaan, dan makna di antara keduanya. Soal selanjutnya nomor 17. Cara berbicara saat musim hujan dan pada saat musim kemarau itu akan sangat jauh berbeda. Hal ini dikarenakan karena konteks komunikasi kita berdasarkan aspek fisik. Pernyataan tadi itu benar banget ya teman-teman, karena cara kita ngomong pas hujan dan pas kemarau itu akan sangat jauh berbeda, dikarenakan keadaan sekitar itu mempengaruhi mood dan gaya bicara kita. Pas hujan bikin suasananya adem, suara air ngobrol jadi lebih santai dan lembut. Tapi pas kemarau malah sebaliknya, panarnya bikin obrolan jadi lebih cepat, tegas, dan kadang singkat. Soal selanjutnya nomor 19. Saat perkuliahan, komunikasi yang terjadi berfungsi untuk memberikan edukasi pada mahasiswa. Pernyataan ini menjelaskan bahwa saat perkuliahan itu komunikasi punya peran penting untuk memberikan edukasi dan pengetahuan kepada mahasiswa. Dosen menyampaikan materi, lalu mahasiswa belajar, bertanya, dan saling bertukar pikiran. Soal selanjutnya nomor 22. Para bahasa terkait pada bagaimana kita mengucapkan, bukan pada kata yang diucapkan. Para bahasa memang lebih soal cara menyampaikan pesan, bukan apa yang diucapkan. Nada, suara, tekanan, kecepatan, dan ekspresi saat berbicara juga punya peran penting, sehingga pesan lebih hidup, bermakna, dan mudah diterima. Soal selanjutnya nomor 23. Jika Anda ingin memuaskan harapan logis penerima pesan, maka gunakanlah pola logika, metode keuntungan, dan struktur pesan. Cara paling jitu bikin pesan lebih diterima itu dengan menjelaskan maksudnya dengan logis, memberikan rincian manfaatnya, dan juga menyusun kalimatnya sejelas mungkin. Dengan begitu, penerima lebih gampang paham, lebih gampang yakin, dan lebih terbuka terhadap apa yang ingin disampaikan. Maka dari itu, jika ingin memuaskan harapan logis penerima pesan, kita bisa gunakan pola logika, metode keuntungan, dan struktur pesan. Soal selanjutnya nomor 24. Pada tingkat pengetahuan, pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Nah, pengaruh yang terjadi pada tingkat pengetahuan itu memang dapat tampak dari berubahnya cara seseorang melihat sesuatu dan dari pendapatnya mengenai hal tersebut. Dengan kata lain, informasi yang kita diterima bisa bikin seseorang punya cara berpikir yang lebih luas, lebih terbuka, dan lebih matang. Soal selanjutnya nomor 29.
Gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan kesalahan teknik atau gangguan teknik. Kalau terjadi gangguan komunikasi karena bahasa yang digunakan tidak tepat ataupun keliru, itu memang termasuk gangguan teknik. Dengan kata lain, pesan tak dapat diterima dengan jelas, bukan karena maksudnya, tapi karena cara penyampaiannya yang kurang sesuai. Soal selanjutnya nomor 48. Sentuhan yang menandai adanya afeksi atau hubungan yang akrab disebut cinta keintiman. Sentuhan itu memang bisa jadi sebuah cara untuk menunjukkan perasaan sayang, kedekatan, ataupun keintiman antara satu orang dan lainnya. Dengan sentuhan, hubungan jadi lebih hangat dan lebih dekat dan juga penuh makna. Soal selanjutnya nomor 49. Pada jarak interpersonal rentang 1,2 meter artinya mereka termasuk personal touch. Pernyataan ini kurang tepat ya teman-teman, karena kalau interpersonal itu sekitar 1,2 meter termasuknya lebih ke jarak personal, bukan personal touch. Personal touch itu biasanya terjadi saat jarak lebih dekat, yaitu di bawah 45 cm saat kita bersentuhan ataupun berbicara lebih dekat dan lebih akrab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.